Shalom. Selamat malam. Terima kasih Tuhan. Let's all stand up. Mari kita semua berdiri. The choir sing a wonderful praise to our Lord. We give all the glory, honor, power to our Lord Jesus Christ, our Heavenly Father, and Holy Spirit, our Comforter. Paduan Puji suara Tuhan. telah menyampaikan satu pujian yang begitu penuh kemuliaan bagi Tuhan, dan kita sampaikan segala hormat dan pujian dan kemuliaan bagi Haleluya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Sang Puji penghibur Tuhan. kita. Terima kasih Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Please be seated. Silahkan saudara-saudara duduk. If you have Bible, please turn with me to the first book of the Bible, the book of Genesis, chapter 3, beginning at verse 9. Saudara membawa Alkitab, kita melihat bersama-sama dari kitab yang pertama di dalam Alkitab kita, Kejadian pasal 3, diawali dengan ayat ketiga. The Lord God called to the man Adam, "Where are you?" Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, yaitu Adam, dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" The topic of the message tonight is the 5 questions you must answer this evening. Dan topik untuk malam ini yaitu 5 pertanyaan yang Anda sekalian harus menjawabnya pada malam hari ini. The 5 questions which you must answer tonight. Yaitu 5 pertanyaan yang Anda harus menjawabnya pada malam ini. Let's bow our heads and pray together. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Dear Heavenly Father, Bapa surgawi yang kekasih, Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, the Holy Spirit, our Comforter, Roh Kudus penghibur kami. we ask your Spirit fill in here freely. Dan kami mohonkan Roh-Mu yang akan memenuhi tempat ini secara bebas, Your glory manifest here. sehingga kuasa-Mu dimanifestasikan di sini, kemuliaan-Mu. Open our hearts, Bukalah hati kami open our minds, dan juga pikiran kami open our ears. dan juga telinga kami, Let every one of us be saved and no one is lost. sehingga semua tiap-tiap kami ini tidak ada yang terhilang. In the name of Lord Jesus Christ's mighty name we pray. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang penuh perkasa, kita berdoa. Amen. Amin. Today many people over the world are searching. Dan pada masa sekarang ini di mana-mana di seluruh dunia orang tengah mencari, Searching for truth, searching for all kinds of help. mencari kebenaran dan juga mencari segala bentuk kesehatan. Many are in paradox and confusion. Dan banyak orang yang ada dalam pertentangan dan bahkan kebingungan. All kinds of questions raised to us. Dan segala bentuk pertanyaan diajukan. Why is there too much fear and insecurity in the whole world? Mengapa di seluruh dunia ini ada begitu banyak ketakutan dan ketidakamanan? Why is that our head full of all kind of knowledge, but our heart is still empty? Mengapa walaupun seluruh kepala kita ini dipenuhi dengan segala pengetahuan, namun hati kita ini tetap hampa, kosong? Why education, politics, all kind of measures cannot help our human beings? Dan mengapa pendidikan dan juga segala keserakahan dan bentuk lainnya tidak dapat memuaskan hidup kita ini? Today, the whole world have changed drastically. Dan dewasa ini seluruh dunia telah berubah sedemikian drastisnya. The invention of computer and electronic totally changed the human history. Dan bahkan segala teknologi komputer dan elektronik telah mengubah sejarah manusia secara seluruhnya. All this device affect our thinking process and our life. Dan semua tipu daya ini telah mempengaruhi konsep pemikiran kita, bahkan kehidupan kita. Nuclear bombs, Dan misalnya juga bom-bom nuklir AIDS virus, dan juga virus AIDS. all kind of cancer, just like a black plague in the Indonesia, like a shadow of death cover the whole human race. Sehingga segala bentuk yang tidak seharusnya itu telah memenuhi seluruh seluruh permukaan bumi ini. When we heading this place, we saw all kind of high-rise building and the Trade Center. Pada waktu kami datang ke tempat ini, kita juga melihat segala bangunan-bangunan pencakar langit dan pusat-pusat lainnya. Yes, we can invent the jet airlines and the satellite in the whole skies.
Memang kita bisa bayangkan itu pesawat-pesawat jet dan sebagainya yang ada di langit. But we cannot solve our basic problems. Namun tidak dapat kita menyelesaikan problema dasar kita. That is the sinful and the fallen nature of all human beings. Yaitu dosa dan sifat yang telah jatuh dari seluruh umat manusia. And that leads a heart filled with hatred by us and selfishness, all kind of covetousness. Dan semuanya itu oleh karena adanya kebencian dan kedengkian dan segala bentuk keserakahan di dalamnya. While we standing here and sitting here, many of people are facing death, disease, all kind of wars. Dan pada waktu kita duduk di sini dan kami berdiri di sini, ada banyak di sekitar kita yang tengah menghadapi pelbagai bentuk sakit penyakit, bahkan juga maut. Because sins, death, and the sorrow never change in human history. Oleh karena dosa dan kesusahan serta kematian tidak pernah berubah di dalam sejarah manusia. That's reason why God always asks a question, where are you? Itu sebabnya mengapa Allah selalu bertanya, di manakah engkau? Can we solve our problems? Dapatkah kita menyelesaikan masalah kita? God said only through the Lord Jesus Christ, through the cross, then we can redeem. Dan Allah katakan hanya melalui Yesus Kristus itulah maka manusia dapat ditebus. There's only one way for salvation. Dan untuk keselamatan cuma ada satu jalan. And only one name, Jesus Christ. Through Him we can have salvation. Dan cuma satu nama, Yesus Kristus. Melalui nama itu kita akan memperoleh keselamatan. That's reason why God raised a lot of questions in the Bible for us. Itulah sebabnya mengapa Allah mengajukan pelbagai pertanyaan yang ada di dalam Alkitab untuk semua kita. This evening I'm going to share with you the 5 questions the Bible raised to us. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara 5 pertanyaan yang Alkitab sendiri telah ajukan untuk kita sekalian. First question God raised to us is on Book of Genesis chapter 3 verse 9. Yang tadi sudah disebutkan, pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan pada malam ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9. The Bible said the Lord God called to Adam. Adam, where are you? Dan dikatakan di sana bahwa Tuhan Allah memanggil kepada Adam, di manakah engkau Adam? God said, where is your spiritual life? Dan Tuhan mengatakan, di manakah kehidupan rohanimu? Where is your faith? Di manakah imanmu? Where is your morality? Dan di manakah moralitasmu? Adam, where are you? Adam, di manakah engkau? The Lord Jesus Christ asking the same question to every one of us here tonight. Dan pada malam ini juga Tuhan Yesus Kristus mengajukan pertanyaan yang sama kepada masing-masing kita. The first 2 chapters, God tell us, in the beginning, God created the heaven and earth. 2 pasal permulaannya dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. God created the sun, the moon, the whole star of the universe. Dan juga seluruh alam yang ada di alam semesta ini, juga matahari dan bulan diciptakan Allah. He created the bird in the sky and the fish in the water. Dan juga burung-burung di udara dan unggas di sana, dan juga ikan-ikan di laut diciptakan olehnya. He created all kinds of animal on earth. Dan di bumi ini segala bentuk binatang diciptakannya. Finally, He created human beings. Dan akhirnya Allah menciptakan manusia. Human being is a crown of a creation. Dan manusia merupakan mahkota dari segala ciptaan. Therefore, He put Adam and Eve in the beautiful garden of Eden. Itu sebabnya mengapa Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di taman yang begitu indah, yaitu Eden. But God command human beings. Tetapi kepada manusia ini Allah berikan perintah. God said, you are free to eat from any tree in the garden. Dan Allah katakan, di dalam taman ini engkau bebas makan buah dari pohon yang mana saja. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Tetapi dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, jangan sekali-kali kamu makan buahnya. For when you eat of it, you will surely die. Karena kalau engkau makan buahnya, engkau pasti mati.
God has granted human being the freedom of choice. Jadi kepada umat manusia sebenarnya Allah telah memberikan hak kebebasan pilih. We are created by God's own image and the likeness. Dan kita semua ini diciptakan oleh Allah sesuai dengan rupa dan gambarnya. God has now created a kind of robot controlled by a switch or button. Dan Allah tidak menciptakan kita bagaikan robot yang hanya dikendalikan oleh tombol saja. You have free will. Karena saudara mempunyai kehendak bebas. That's reason why you can decide whether you want to come to this place or not. You have a free will. Itu sebabnya dengan kehendak bebas yang Anda punyai, Anda memutuskan mau datang ke tempat ini atau enggak. But God tells us we have to take the whole responsibility of the choice we made. Tetapi Allah juga peringatkan kita harus bertanggung jawab atas segala keputusan yang kita buat. In that beautiful Garden of Eden, there was another force. Dan di dalam taman yang indah Eden itu ada lagi kekuatan lain. That is Satan, the devil, demon. Yaitu setan, si iblis, si jahat itu. We don't know exactly how Satan come to the Garden of Eden. Kita enggak diberitahu secara jelas bagaimana caranya si setan itu menyelusup masuk ke Taman Eden. But in the book of Isaiah chapter 14 and the book of Ezekiel chapter 28. Tetapi di dalam kitab Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28, the Bible tells us Satan was originally an archangel. Dikatakan di sana dalam Alkitab bahwa pada awalnya setan itu adalah penghulu malaikat. He was like a cherubim, a mighty angel of God. Dan dia bagaikan suatu malaikat Allah yang perkasa. But because of his pride, he want to be God himself. He disobeyed God and betrayed Lord. Tetapi oleh karena keangkuhan dirinya sendiri, dia ingin menjadi seperti Allah, maka dia mengkhianati kedudukannya itu. When he fell against God, he brought many fallen angels with him on earth. Dan pada waktu dia jatuh untuk tidak taat kepada Allah, maka dia mengajak serta banyak sekali juga malaikat-malaikat yang terjatuh lalu dicampak ke bumi. And they became demon, evil spirit on this earth. Dan di bumi itulah maka malaikat-malaikat yang jatuh itu menjadi roh-roh jahat. Satan came to Garden of Eden. Dan si setan datangi Taman Eden. And through snake he enticed Eve. Lalu melalui rupa ular dia coba membujuk Hawa. And then Adam and Eve fell into the trap of Satan. Kemudian kita tahu bahwa Adam beserta Hawa jatuh dalam jebakannya setan. They ate the forbidden fruit so that the sin come to enter the whole human race. Dan karena mereka memakan buah yang dilarang, dan dengan demikian dosa memasuki keseluruhan umat manusia. Do you know every day we should clap our hand, joy in the Lord? Saudara tahu bahwa setiap hari kita harus bertepuk tangan dan sungguh menikmati Tuhan kita. Do you know angels around us in heaven, they always joy, rejoice, because that's a creation. God wants to create in that way. Saudara tahu bahwa malaikat juga selalu penuh dengan sukacita karena kita dicipta untuk hal yang sedemikian, yaitu menyampaikan puji-pujian dengan suka. But because of the sin, man become fallen. The fallen nature come to enter the whole human race. Tetapi oleh karena dosa maka manusia jatuh, dan sifat yang jatuh inilah mulai memasuki umat manusia. Work no longer a happy matter. Sehingga kerja tidak lagi merupakan sesuatu yang mendatangkan bahagia. Birth should be joyful, but the pain come to the childbirth. Kelahiran semestinya mendatangkan kesukaan, tetapi rasa sakit pada waktu melahirkan datang kepada para ibu. The whole earth have been cursed because of human being. Dan seluruh dunia menjadi terkutuk dikarenakan jatuhnya manusia tadi. God said, when you eat of it, you shall surely die. Sebab Allah sudah menyatakan, pada waktu kamu makan buah itu pastilah kamu mati. When God created a human being, He originally planned we should have everlasting life. Dan pada waktu Allah mencipta manusia,
dirancang sebenarnya manusia itu mempunyai hidup yang kekal. That's the reason why He prepared the tree of life for every children of God. Itu sebabnya mengapa disiapkan pohon kehidupan bagi setiap anak Allah. But because human beings sin against God, we start to die. Tetapi oleh karena manusia mulai berdosa terhadap Allah, mulailah kita juga akan mati. Die means separation. Separation from God spiritually and materially. Sehingga terjadi pemisahan antara kita dengan Allah, baik secara material dan juga spiritual. When Adam and Eve, they disobey God. Yaitu terjadinya di kala Adam dan Hawa tidak menaati Allah. And they began to escape from the presence of God. Mulailah mereka melarikan diri dari hadirat Allah. First of all, they realize they are naked. Pertama-tama mereka sadari bahwa mereka bertelanjang. Because everything we have done, God sees through us, sees through our motive, sees through our behavior. Karena segala sesuatu yang kita lakukan Allah melihat, baik lewat niat hati, motivasi, dan juga lihat perilaku kita, tingkah laku. We are naked before the Lord. Dan di hadapan Tuhan kita ini telanjang. So they try to use own way to sew the fig leaf to cover themselves. Karena itu maka mereka berupaya dengan pelbagai cara, antara lain dengan daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. But they can do nothing at all. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. When they heard the voice of God walking in the garden. Dan dikala mereka mendengar suara Allah yang mendatangi dan berjalan di taman itu, Adam and Eve, they hid themselves among the tree, away from the Lord. lalu mereka coba menyembunyikan diri mereka di antara pohon-pohon itu supaya menjauh dari Allah. God called, "Where are you, Adam? Where are you?" Lalu Allah memanggil, "Di manakah kau, Adam?" Of course, God know where they were. Sudah tentu Allah mengetahui di mana mereka berada. God did not check the information He had already known. Allah tidak memerlukan informasi untuk itu karena Allah sudah mengetahui. God said this because He want the human being know what a kind of horrible situation we were in. Allah menanyakan itu karena Allah ingin mengetahui situasi yang serba sulit apa yang kita berada di dalamnya itu. Today God continue holding to us. He said, "Adam, where are you?" Dan sampai kini Allah masih tengah memanggil kita. Adam, di manakah kau? He asks the same question to every one of us today. Dan ia bertanya pertanyaan yang sama kepada setiap kita yang ada. Throughout the history, human beings try to search for God as well. Dan juga sepanjang sejarah kita ketahui umat manusia berupaya untuk mencari Allah. Because we lost the intimate relationship with God. Oleh karena kita telah kehilangan hubungan yang intim itu dengan Allah. There's a voice, emptiness in our heart. Because when God created us, He put the emptiness here. Karena ada suatu kehampaan di dalam kita ini. Karena dikala Allah menciptakan Dia membiarkan adanya hal itu. And this emptiness, this void can only be filled with the love and spirit of God. Dan kehampaan, kekosongan yang ada itu hanya bisa dipenuhi dengan kasih dan roh Allah. So that reason everywhere in this world all have religion. Maka itu sebabnya mengapa di mana saja di dunia ini kita tahu adanya pelbagai macam agama. I cannot find any part of the world does not have any religion. Saya tidak dapat temukan di suatu bagian di dunia ini yang di dalamnya tidak ada agama. Man try to search God, search for the relationship we once lost in the Garden of Eden. Itu dikarenakan manusia berupaya untuk mencari lagi Allah. Hal yang sudah terhilang terjadinya di Taman Eden itu. But at the same time, God is searching for us. He's calling to us. Tetapi pada waktu yang bersamaan Allah juga sedang mencari kita dan Dia memanggil kita. He said, "Adam, where are you?" Dan dikatakannya, "Adam, di mana kau?" How does God find us and spoke to us? Bagaimana caranya Allah menemukan kita dan bahkan berkata-kata pada kita? First of all, God has spoken to us through the creation, the universe He has created. Pertama-tama Allah telah berkata-kata kepada kita lewat ciptaannya ini alam semesta. If you don't believe God, just look around, see the whole creation God created. You will know God exists.
Kalau saudara tidak percaya kepada Allah, saudara lihat saja hasil ciptaannya di sekitar saudara. Pasti akan ada pernyataan bahwa Allah eksis. 24 hours, very precise. Yaitu 24 jam secara tepat sangat. The law of universe, very precise, orderly. Dan juga hukum alam ini sangat tepat sekali secara teratur. That's reason why the Bible said, since the creation of the world, God's invisible quality, His eternal power and divine nature has clearly seen. Dan itu sebabnya dikatakan di dalam Roma pasal 1. Saya akan membacakan saja ayat yang ke-20. Jelas sekali dikatakan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Being understood from what has been made, so that men are without excuse. That's why scientists like Isaac Newton, when he searched for the universe, he believed in God. Itu sebabnya mengapa para ilmuwan antara lain Isaac Newton pada waktu dia mencari Allah, dia ketahui bahwa sebenarnya Allah ada, eksis. Secondly, God has spoken to us through our conscience, through our heart. Dan yang kedua, Allah telah berkata-kata kepada kita melalui hati nurani kita. Even though many people they don't know God, walaupun banyak orang yang tidak mengenal Allah, but when we do something wrong, our conscience stirred in us. Tetapi dikala kita berbuat sesuatu yang salah, hati nurani kita ini menyatakannya. That's reason why a famous philosopher Immanuel Kant, he said. Itu sebabnya mengapa seorang filsuf yang terkenal Immanuel Kant pernah berkata. He said, there are two things which keep me in awe, in fear. Katanya begini, ada dua hal yang menyebabkan aku menjadi rasa takut dan takjub atau kagum. The sky filled with all stars and the deep consciousness in our heart. Yaitu langit yang penuh dengan segala bintang, dan yang kedua yaitu adanya di dalam lubuk hatiku suatu nurani. In our subconsciousness we know there is God. Dan di bawah sadar kita sebenarnya kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah itu ada. That reason why Apostle said, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Itu sebabnya mengapa dikatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Thirdly, God has spoken to us through the Bible, the Word of God. Yang ketiga, Allah telah berkata-kata kepada kita melalui firman Allah, yaitu Alkitab sendiri. The Bible is a Word of God. He sent a message to our human being. He talked to us. Alkitab merupakan firman Allah dan segala beritanya disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian Dia berkata-kata kepada kita. In the Old Testament alone, the phrase "Thus said the Lord" have been used more than 2,000 times. Dan di dalam perjanjian lama itu sendiri, kata-kata demikianlah firman Tuhan tercatat lebih dari 2.000 kali. That's reason the Bible filled with all kind of prophecies. Itu sebabnya mengapa Alkitab penuh sekali dengan segala bentuk nubuatan. Prophecy is God foretold the thing will be happen before it happens. Dan nubuatan pada waktu itu menyampaikan apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Before a human being know the earth was wronged. Dan sebelum umat manusia ketahui bahwa terjadi kerusakan pada bumi, about 2,700 years ago, the Bible proved the earth is wronged. Sekitar 2.700 tahun yang lalu Alkitab sudah membuktikan bahwa bumi ini keliru, The salah. book of Isaiah chapter 40 verse 22. Misalnya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. 2,700 years ago, the Bible said God sits enthroned above the circle of the earth. The circle, Hebrew words mean hook, the fierce, the surface of the ball. Pasal 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Nah, bumi ini mempunyai suatu bulatan, dan itu adalah keadaan bumi. About 2,500 years ago. Dan itu terjadi sekitar 2.500 tahun yang lalu. Before we know nuclear bombs.
Dan itu malah sebelum kita ketahui adanya bom nuklir. But the Bible warned us in the final there will be nuclear war. Tetapi Alkitab juga sudah mengingatkan kita pada akhirnya nanti akan ada bom nuklir. In the book of Zechariah chapter 14 verse 12. Di dalam Sakaria 14 ayat yang ke-12. The prophet Zechariah, he said, "This is the plague with which the Lord will strike all the nations that fought against Jerusalem." Di situ antara lain dikatakan bahwa inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Notice here, their flesh will be rotten while they are still standing on their feet. Perhatikan di sini, dikatakan di situ daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Their eyes will rot in their sockets. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya. And their tongue will rot in their mouths. Dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. All these symptoms was caused by nuclear reaction or chemical weapon. Dan semua gejala ini diakibatkan oleh persenjataan nuklir ataupun kimia lainnya. Yes, God has spoken to us through the Bible. Ya, sesungguhnya Allah sudah mengatakan kepada kita itu melalui Alkitab. Fourthly, Yang keempat, God has spoken to us through His only begotten Son, Jesus Christ. Allah telah berkata-kata kepada kita melalui anak tunggalnya sendiri, Yesus Kristus. That's reason why the author of the Hebrew, he tells us. Itu sebabnya mengapa di dalam surat Ibrani dikatakan kepada kita. He said, in the past God spoken to our forefathers through the prophet many times and in various ways. Dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. But in this last day He has spoken to us by His only Son. Tetapi pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. About 2,700 years ago, before Christ was born. Yaitu sebelum Yesus Kristus dilahirkan 2.700 tahun sebelumnya. The Bible have already tell us God will become man, become flesh to save, redeem the whole human being. Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa Allah akan turun menjadi manusia dan akan menyelamatkan umat manusia. Isaiah chapter 7 verse 14 said, the virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel, God with us. Karena di situ dikatakan bahwa akan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi namanya sebagai Immanuel, Allah beserta kita. After the fall of Garden of Eden, God continue to save us. Dan Allah lanjutkan untuk menyelamatkan kita setelah akibat dari kejatuhan di Taman Eden itu. On the other hand, Satan continue to confuse us, entice us. Tetapi sebaliknya setan juga melanjutkan untuk coba membingungkan bahkan membujuk kita. He does not want anyone to know the true Savior of the earth. Karena setan tidak mengingini adanya seseorang yang sungguh mengetahui juru selamat sejati di muka bumi ini. He did the same trick to Eve. Maka kepada Hawa si setan melakukan tipuan yang sama. Satan said to Eve, he said, did God really say you must not eat from any tree in this garden? Maka dia berkata kepada si Hawa, apakah memang Allah berkata untuk jangan makan dari pohon yang ada di taman ini? You will not surely die. Kamu tidak akan mati. For God knows that when you eat of it, your eye will be opened. Karena Allah tahu kalau kamu makan dari buah itu maka matamu akan celik. And you will be like God, knowing good and evil. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Satan tried to use all kind of doubt put in our minds. Dan si setan berupaya untuk mendatangkan segala macam keraguan-raguan dan ditempatkan itu ke dalam alam pikiran kita. Just search yourself, you will become God like Him. Katanya, coba kamu cari dirimu sendiri, kamu akan seperti Allah. This evening you have to make a serious decision. Karena itu saudara kekasih, malam ini Anda harus mengambil suatu keputusan yang serius. No one can stand in the middle.
Karena tidak ada orang yang bisa berdiri di tengah-tengahnya. Because God wants to save you. Karena Allah mau menyelamatkan saudara. But Satan wants to confuse you, want to let you away from the Lord. Tetapi si setan ingin membingungkan saudara untuk menjauhkan saudara dari Tuhan. That reason why you have the decision to decide to go to God or to Satan. Itu sebabnya mengapa saudara mempunyai pilihan untuk mengambil keputusan ke Allah atau ke setan. God said, "Where are you?" Dan Allah masih bertanya, di manakah engkau? But Adam and Eve, they were afraid. They tried to escape from the face of the Lord. Tetapi Adam dan Hawa begitu ketakutan dan mereka berupaya untuk menjauhkan diri dari hadiratnya Tuhan. That's the reason why so many people are still escaping from the presence of the Lord. Itu sebabnya mengapa begitu banyak orang yang sampai kini masih coba melarikan diri dari Tuhan. We want to escape the pressure. Kita mau melarikan diri dari tekanan. Some people want to escape responsibilities. Dan ada orang yang ingin melarikan diri dari tanggung jawabnya. Some people watching television glue their eyes upon the screen, try to escape the reality. Dan juga ada orang yang menatapkan matanya hanya kepada pesawat televisi untuk coba melarikan diri dari kenyataan. Some people drink alcohol, try to escape everything. Dan juga ada orang yang coba meminum alkohol untuk coba melarikan diri dari segala hal. Some people even take a sleeping pill or all kind of drugs. Dan bahkan ada orang yang segala macam obat-obat bius, bahkan obat tidur ditelannya. But we cannot escape from the presence of the Lord. Tetapi dari hadirat Tuhan tidak dapat kita melarikan diri. The Bible said, He said, "Where can I go from your spirit?" Dikatakan di dalam Alkitab, kemana aku bisa pergi dari rohmu? Where can I flee from your presence? If I go up to heaven, you are there. Dan kemana aku bisa pergi dari hadiratmu kalau toh aku sampai naik ke langit, engkau ada di sana. If I go to hell, you are still there in the depth of the bed. Kalau aku pergi ke neraka, masih juga engkau ada di sana, di tempat tidur itu. No one can escape the Spirit of the Lord. Karena tidak seorang pun yang dapat melarikan diri dari roh Allah. So that reason why you are still empty in your heart. Itu sebabnya mengapa ada sebagian orang, antara lain mungkin saudara yang masih kosong di dalam hati. We need to come to the Lord. Kita perlu datang pada Tuhan. Through thousands of years, we use all kind of methods try to help ourselves. Dan diupayakan dengan berbagai cara untuk bisa menolong diri kita. We use education, Antara lain kita gunakan pendidikan, politics, politik, environment, dan juga lingkungan sekitar, economy, all kind of methods. ekonomi dan segala macam bentuk lainnya. But without everlasting result. Tetapi tanpa ada suatu hasil yang kekal sifatnya. We have to admit, we have to take the source of the Lord provided through His only begotten Son, Jesus Christ. Kita harus mengakui bahwa pintu itu harus kita buka hanya melalui cara pemberiannya, hanya lewat anaknya itulah yang telah diberikan. Since the beginning of creation, only Jesus said, "I'm the way and the truth and life. No one comes to the Father except through me." Dan semenjak penciptaan tidak ada seorang lain yang dapat mengatakan akulah jalan kebenaran hidup, karena tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melewat aku. That's reason why we are searching for God. Itu sebabnya mengapa kita mencari Allah. The second question the Bible raised for us was written in the book of Matthew chapter 2 verse 2. Dan pertanyaan yang kedua yang perlu kita jawab pada malam ini terdapat di dalam Matius 2 ayat 2. When Jesus was born in the little town of Bethlehem, Pada waktu itu Yesus Kristus dilahirkan di sebuah kota kecil namanya Bethlehem. a few wise men from the east to Jerusalem. Lalu ada 3 orang Majus yang datang dari timur menuju ke Yerusalem. They asked, "Where is the one who has been born King of Jews?" Katanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? You know, the first question of the Bible is, "Where are you?" Pertanyaan yang pertama yang terdapat dalam Alkitab ialah di mana engkau? The first question of the New Testament is, "Where is He?" Tetapi pertanyaan yang pertama di dalam perjanjian baru adalah di manakah dia? These few wise men represent the whole human being. Ask the same question, "Where is the Savior? Where is He?"
Dan beberapa orang Majus ini yang mewakili seluruh umat manusia menyampaikan pertanyaan yang sama, di manakah dia? Because human beings sin against God. All the human beings sin against Lord. Oleh karena manusia pertama berdosa terhadap Allah, maka seluruh umat manusia telah berdosa terhadap Allah. Because Adam and Eve sinned in the beginning. Oleh karena pada mulanya Adam dan Hawa sudah berdosa. Just like a river. Bagaikan sungai. In the upper stream of the shore have sunk down the poison, and then whole river was contaminated. Maka kalau pada hulunya itu mengandung sesuatu cairan yang mengandung racun, maka keseluruhan aliran sungai itu terracuni. That's reason why, because of one person action, the whole human race was totally sinful. Dan itu dikarenakan satu manusia yang telah berbuat dosa, maka berdosalah seluruh umat manusia. Some people say, why God not prevent this in the beginning? Ada orang yang berkata, mengapa tidak pada awal mulanya Allah coba menjagai hal ini? Actually, before the Lord created the whole universe, sesungguhnya sebelum seluruh alam semesta dicipta Allah, He know the human race are going to betray Him. Allah tahu bahwa nanti manusia akan mengkhianatinya. But He provide a way through His only Son Jesus Christ, so that we can have the salvation. Namun Ia telah menyiapkan suatu jalan yang hanyalah lewat anak tunggalnya, maka keselamatan bisa diperoleh. That's reason why when Adam and Eve sinned against God, Itu sebabnya dikala Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah, God killed an innocent animal Maka- and took the garment of skin to cover Adam and Eve. maka Allah membunuh binatang yang tanpa salah itu, lalu kulitnya diambil untuk dijadikan pakaian yang dikenakan kepada Adam dan Hawa. Through the ages, God showed the sacrifice is needed. Maka sepanjang sejarah Allah telah menunjukkan diperlukannya suatu korban. Like Abraham's son Isaac have to replace by a ram to sacrifice. Sebagaimana putra Abraham yaitu Ishak harus digantikan oleh satu korban, yaitu domba atau kambing. In the book of Exodus, when the people go out of the bondage, Dan juga pada waktu umat Israel itu keluar dari perhambaan yang dikisahkan di dalam kitab Keluaran, each family have to sacrifice a blameless lamb in order to save the firstborn child. maka agar supaya anak sulung bisa diselamatkan, setiap keluarga harus mengorbankan seekor anak domba yang tidak buta. But only through God, Jesus Christ, then He made the total perfect salvation. Dan hanyalah melalui Yesus Kristus maka Allah telah menyediakan suatu keselamatan yang sempurna He adanya. sacrificed Himself for us once for all. Karena Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk kita sekali dan untuk selamanya. He is Almighty God. Padahal Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. He came down from heaven and born the Virgin Mary. Dan Dia datang dari surga, kemudian dikandung lewat dan dilahirkan lewat Maria sebagai gadis. He know all things. Dan Dia mengetahui segala hal. He is present everywhere. Dan Dia hadir di mana saja. He can do all things as He wish. Dan sebagaimana yang diinginannya, Ia dapat lakukan segala hal. He is the same glory as the God the Father and the Spirit. Dan Dia mempunyai kemuliaan yang sama sebagai Allah Bapa dan Roh. That's the reason why we worship one true God, three in one. Itu sebabnya kita menyembah kepada satu Allah yang tunggal, tiga dalam satu. He is totally God, so that He can overcome temptation. Maka Yesus ini adalah Allah secara total, itu sebabnya Ia tidak dapat dikenai oleh pencobaan. He is also totally man, so that He can take our place on the cross to receive the redemption. Dan Yesus juga adalah manusia secara seutuhnya, dan oleh karena mana Dia dapat menggantikan kita di kayu salib itu demi keselamatan He kita. fulfilled the prophecy, Emmanuel, God with us. Dan Ia menggenapi nubuatan yang pernah disampaikan dalam arti Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Therefore, the Bible tells us your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Itu sebabnya dikatakan di dalam Alkitab bahwa sikapmu harus sama seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Who being in very nature God did not consider equality with God Himself to be scrapped. Yang di dalam sifatnya sendiri, maka Allah
dalam ayat 5 ke 8 mengenal mereka, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearing as a man. Dan dalam dia menghampakan dirinya dan kemudian dalam rupa sebagai manusia. And finally he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Dan akhirnya dia merendahkan dirinya untuk menjadi mati, bahkan mati di kayu salib. That's reason why John the Baptist, he said, behold, the Lamb of God, he is a sacrifice to a whole human being. Itu sebabnya mengapa Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang telah datang untuk menghapus dosa seluruh dunia. Jesus is the only way, the only true salvation. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan yang sejati. That reason why Bible said if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. Itu sebabnya mengapa dikatakan dalam Alkitab, barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia merupakan ciptaan yang baru, yang lama itu telah lalu dan yang baru itu telah datang. Even though Jesus Christ died on the cross, Walaupun Yesus Kristus mati sudah di atas kayu salib, but on the third day he rose from the dead. tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit lagi di antara orang mati. He overcame death for the whole human beings. Dan dia mengalahkan maut untuk kepentingan seluruh umat manusia. He said, I'm the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he died. Dan dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku walaupun dia sudah mati, namun dia akan hidup. You said, Pastor Son, how do you explain the death of human being? Saudara mungkin bertanya, Pendeta Sun, bagaimana caranya Anda menjelaskan kematian dari manusia itu? If you believe in Christ tonight, Kalau saudara pada malam ini sungguh percaya pada Yesus Kristus, even though you die, walaupun saudara nanti mati, your body will be buried on the ground. memang tubuh Anda akan dikuburkan di bawah tanah, But your spirit will instantly taken by God to the kingdom of God in heaven. tetapi roh saudara seketika itu juga akan dibawa ke dalam kerajaan Allah And di when sorga. Jesus Christ come back to judge the whole world, Dan pada saat Yesus Kristus datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia, He will raise the dead, give you a new body. maka orang yang sudah mati akan dibangkitkannya kepada orang percaya, diberikan tubuh yang baru. You will be totally transformed. Maka secara total Anda akan diubahkan. In other words, today you receive God. Maka kalau sekarang saudara percaya dan terima Allah, Your soul, your spirit got redemption. You can go to the kingdom of God. jiwa dan roh saudara akan mendapatkan penebusan dan saudara bisa datang ke dalam kerajaan Allah. You are waiting for the final moment, the final kingdom of God. Then you will have eternal new body, just like a glorious body of Jesus Christ. Dan saudara tinggal menunggu saja akan penghakiman yang terakhir itu, dan barulah saudara akan memiliki tubuh yang kekal itu, yang tidak dapat binasa. That's reason why Apostle Paul said our citizenship is in heaven. Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus katakan bahwa benih yang tanpa dosa kita ini ada di sorga. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who is a power that enable Him to bring everything under His control. Dan kita menanti di sana untuk datangnya Yesus Kristus yang segala sesuatu di dalamnya ada di bawah kendalinya. Will transform our lowly body so that they will be like His glorious body. Sehingga akan mengubah tubuh kita yang fana sehingga menjadi tubuh yang berkemuliaan. Do you long for this everlasting life? Apakah saudara rindu untuk kehidupan yang kekal ini? Yes, I believe you are truly in your heart, you want to have this everlasting life. Kalau saudara sungguh percaya dan di dalam hati saudara mempunyai suatu kerinduan yang sejati untuk hidup ini. But do you really want to receive? Tetapi apakah saudara sungguh-sungguh mau menerima? That's reason why the Bible asks us the third question. Itu sebabnya mengapa Alkitab bertanya kepada kita pertanyaan yang ketiga. It is written in the Gospel of Matthew chapter 16 verse 26. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26 tertulisnya, Jesus said, what good will it be for the man if he gain the whole world yet forfeit his soul? karena Yesus sendiri yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Have you solved this question before? Pernahkah saudara
menyelesaikan pertanyaan ini sebelumnya. Suppose you have all the wealth of the whole world. Seandainya saudara memiliki seluruh kekayaan yang ada di seluruh dunia. You have all the high-rise building and the trade center of our city Jakarta. Dan saudara memiliki seluruh gedung-gedung pencakar langit dan juga pusat perdagangan dunia yang ada di Jakarta. You even have the oil of the Middle East. Bahkan saudara memiliki seluruh minyak yang ada di Timur Tengah. Are you willing to exchange your soul for all your material? Dan apakah saudara bersedia untuk menggantikan jiwa saudara dengan semua materi ini? You said to Jesus, Jesus, I'm here to put all I have in order to change one moment on this earth. Saudara, di hadapan Yesus mengatakan, Yesus ini yang aku punyai dan aku mau menggantinya ini seluruhnya dengan jiwa. Young people, you are here tonight. Pemuda-pemudi malam ini Anda di sini. You try to seek excitement to let people impress how cool you are. Dan saudara berupaya untuk coba menunjukkan kepada orang lain betapa baiknya saudara. Jesus asks you the same question. Tapi Yesus bertanya hal sama. If you have all the coolness and excitement but you give your own life away, is that worth it? Kalau saudara memiliki segala kesenangan dan kesukaan dan sedangkan kehilangan jiwa saudara, apakah saudara mau mengalami demikian? Middle-aged friends, you are sitting here. Dan saudara-saudara yang setengah usia, You own yang duduk, everything, you have all kind of money. dan saudara memiliki segala bentuk hal dan keuangan. But you lost your marriage and your family. You even lost your soul. Tapi saudara kehilangan keluarga saudara dan pernikahan saudara berantakan misalnya, dan juga bahkan jiwa saudara. Is that worthy? Apakah itu layak? That reason why Jesus said, come to me tonight. Itu sebabnya Yesus berkata kepada kita malam ini, datanglah kepadaku. What good will it be for a man if he gain the whole world yet forfeit his own soul? Karena apa untungnya bagi seorang manusia kalau toh seluruh dunia dia miliki tetapi dia kehilangan nyawanya? What can a man give in exchange his own soul? Dan apa yang dapat diberikan oleh manusia sebagai pengganti jiwanya? Alexander the great king. Alexander the Great He conquered the most part of the world. dan pada waktu itu Iskandar Agung ini dia menaklukkan sebagian besar dari dunia yang dikenal But waktu he itu. died at his 33 years old. Tetapi dia meninggal pada usia 33 tahun. Before he died, he told his servant to cut 2 holes on 2 sides of his coffin. Sebelum dia meninggal dia panggil hamba-hambanya untuk membuat 2 lubang di peti matinya, So that his empty hands can stretch out from the coffin. agar supaya tangannya yang kosong dapat diulurkan keluar dari peti matinya itu lewat lubang. He said, I receive everything, but I go live the world with empty hands. Dia katakan, aku telah menerima segala sesuatu, tapi dikala aku meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. If you gain the whole world but lose your own soul, what good is this? Kalau saudara memiliki seluruh dunia ini tetapi jiwa saudara kehilangan, apa untungnya? Are you prepared? Apakah saudara bersedia? That's reason why the Bible answered the 4th question. Itu sebabnya mengapa Alkitab bertanya kepada kita pertanyaan yang keempat. The book of Hebrew chapter 2 verse 3. Di dalam kitab surat Ibrani pasal 2 ayat 3. The author said, how shall we escape if we ignore such a great salvation? Penulis Ibrani mengatakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Maybe you have watched O.J. Simpson in Indonesia. Mungkin saudara di Indonesia sempat melihat peradilan dari O.J. Simpson di Amerika. Or some other famous trial in TV. O.J. Atau beberapa peradilan lainnya mungkin lewat televisi. You saw everything have recorded in television. Saudara melihat segala sesuatunya tercatat di televisi, terekam. The judge, the prosecutor, they try to search all kind of evidence. Termasuk jaksa, juga penuntut, dan segala saksi yang ada di dalam sidang peradilan itu. If God allow human being create the television, how will God record all our thought and our mind in His recorder?
Kalau Allah mengizinkan umat manusia sanggup untuk bisa merekam segala sesuatu yang tadi saya paparkan itu, apatah lagi pikiran kita dan segala keadaan hati kita direkam olehnya. You cannot escape from the eyes of the God. Anda tidak dapat melarikan diri dari mata Allah. One day you have to face the judgment. Karena pada suatu hari Anda harus menghadapi penghakiman. The Bible said, just as one man is destined to die one, and after that to face judgment. Dikatakan dalam Alkitab sebagaimana satu orang telah melakukan dosa pada satu kali dan sesudah itu dia akan menghadapi penghakiman. Every one of us here tonight, one day we are going to face the Lord. Setiap kita malam ini pada suatu hari kelak akan berhadapan dengan Tuhan kita. Do you have assurance that you have everlasting life? Sudahkah saudara mempunyai kepastian bahwa Anda memiliki hidup yang kekal? That reason why I'm going to ask you the fifth question the Bible raised to you. Itu sebabnya saya akan sampaikan pertanyaan yang kelima yang Alkitab sendiri. It is written in the book of Revelation chapter 7 verse 13. Dan ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 13. Apostle John said, after this I looked, and there before me a great multitude that no one could count, from every nation, every tribe, people, and language, standing before the throne in front of the Lamb. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. They were wearing white robe and were holding palm branch in their hand, and they cry out in a loud voice. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru. They cry out, salvation belong to our God who sit on the throne and to the Lamb. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. All the angels were standing around the throne and around the elder and the four living creatures. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu. They fell down on their face before the throne and worshiping God. Dan menyembah Allah. They saying, Amen, praise and glory and wisdom and strength and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. Dan mereka berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Then one of the elder asked me. Kemudian ada seorang dari antara tua-tua itu berkata padaku, these in white robes, who are they? Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? And where did they come from? Dan dari manakah mereka datang? I answered, sir, you know. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. And he said, these are they who have come out of the great tribulation. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. They have washed their robe and made them white in the blood of the Lamb. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Therefore they are before the throne of God and serving day and night in His temple. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. When one day you leave the world, pada suatu hari di saat Anda meninggalkan dunia, the angel are going to ask you the same question. Para malaikat akan bertanya hal sama kepada saudara. Who are you? Where are you come from? Siapa saudara dan dari mana saudara? Can you answer with the same question here? Dapatkah Anda menjawab dengan jawaban yang sama di sini? You said, I come because I believe in Jesus Christ. I wash in the blood of Lamb. Saudara katakan, aku datang ke sini karena aku memakai jubah putih yang telah dibasuh di dalam darah Anak Domba. Some of the people, you lost your relative or friends. Beberapa saudara mungkin kehilangan sanak keluarganya ataupun teman. But one day you will see them in front of the great throne of God. Tapi pada suatu ketika Anda akan menemukan mereka berdiri di hadapan tahta anugerah Allah.
When the angel asked the same question, Di saat malaikat bertanya yang sama, you did not answer, I have done a lot of good things so that I can come into the kingdom of God. saudara tidak akan menjawab, aku telah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik sehingga aku dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. You will not answer, because I preach the gospel so that I can come to the fore. Saudara tidak juga akan menjawab, oleh karena saya memberitakan Injil sehingga saya dapat masuk ke dalam kerajaan ini. You will not say, because I dedicate myself so that I can come to the kingdom of God. Saudara juga tidak mengatakan, oleh karena saya mendedikasikan diriku sehingga aku bisa masuk dalam kerajaan Allah. All you say is, because I believe in Jesus Christ and my robe have been washed with the blood of Jesus Christ. Tetapi apa yang saudara akan katakan, aku percaya pada Yesus Kristus dan jubahku ini telah dibasuh bersih di dalam darah anak domba Allah. Before you leave this place tonight, Dan pada malam ini sebelum saudara meninggalkan istora ini, you have to ask yourself very sincerely, maka secara tulus saudara harus bertanya pada diri sendiri, one day suatu hari kelak in front of Jesus Christ, di hadapan Yesus Kristus, He's going to ask you the same question. Yesus akan bertanya hal sama pada saudara. Where are you? Di manakah saudara? What your situation is? Dan apa akan jawaban saudara? Where you come from? Dari mana saudara? Why can't you come to the kingdom of God? Mengapa kamu datang ke dalam kerajaan Allah? Can you have the same assurance of insurance? Dan dapatkah saudara punyai kepastian yang sama seperti di sini? Yes, you come from the Lord Jesus Christ. Ya, saudara datang dari Tuhan Yesus Kristus. Every one of the here tonight, Setiap saudara yang ada di sini malam ini, one day we will leave this world. suatu hari kelak kita akan tinggalkan dunia ini. Ask yourself, 100 years later, where are you? Maka saudara bertanya pada diri sendiri, kira-kira 1 tahun kemudian di manakah saudara? Are you in the kingdom of God because you received Jesus Christ tonight? Apakah karena saudara menerima Yesus Kristus pada malam hari ini saudara akan berada dalam kerajaan Allah nanti? Or because you reject Christ, you have to go to hell away from Christ? Atau karena saudara menolak Yesus Kristus sehingga saudara harus jauh dari Kristus dan berada di neraka? That's the reason why the Bible tells us now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Itu sebabnya mengapa dikatakan di dalam Alkitab, waktu inilah waktu aku berkenan dan hari inilah ada hari penyelamatan. I'm going to ask you to come forward to receive Jesus. Saya sebentar akan meminta saudara untuk menerima Yesus Kristus dan datang ke depan. Ask yourself very sincerely tonight. Karena itu pada malam ini tanyakanlah pada diri saudara secara tulus If sekali. you leave the world, Kalau saudara tinggalkan dunia ini, are you sure you are going to the heaven? apakah saudara yakin pasti saudara akan pergi ke surga? Do you have assurance of Jesus Christ? Saudara punyaikah kepastian tentang Yesus Kristus? Do you have peace and joy in your heart? Apakah dalam hati saudara ada damai dan sukacita? Jesus said, whoever acknowledge me before man, I will also acknowledge him before my Father in Yesus heaven. pernah mengatakan, barang siapa yang mengakui aku di hadapan orang, maka aku akan mengakui dia di hadapan Allah Bapakku. Whoever disown me before man, I will also disown him before my Father in heaven. Dan barang siapa yang tidak mengakui aku di hadapan orang, sama halnya juga aku tidak mengakui di hadapan Bapakku. When the choir sing as a deer, I'm going to invite you to come forward. Nanti pada waktu mulai paduan suara saya akan mengundang saudara-saudara maju ke depan. No one leaves this place, please. Tak seorang pun jangan tinggalkan tempat ini. If you want to come forward to receive Jesus, Kalau saudara sungguh mau datang ke depan untuk menerima Yesus, or to reconfirm your confirmation, atau saudara untuk meneguhkan lagi iman saudara, or to dedicate yourself for the service of God, atau untuk mau menyerahkan diri saudara untuk melayani Tuhan, just come forward. silakan saudara melangkah maju ke depan. We wait for you wherever you are. Di mana saja saudara berada, silakan melangkah maju. Whether you want to receive Jesus, Apakah mau menerima Yesus, or you would like to rededicate yourself. atau mau menyerahkan diri saudara untuk pelayanan? Jesus love you. Jesus love you. Jesus love you. Come forward wherever you are. Silakan maju ke depan. Silakan dari berbagai sudut, dari berbagai tempat saudara, baik di bawah maupun di atas. Datanglah pada Yesus sesuai dengan kebutuhan saudara, sesuai dengan kerinduan Come masing-masing forward saudara. wherever you are.
Yesus menanti saudara. Allah menyatakan kasih-Nya. Datanglah pada Yesus. Tidak ada yang dapat menolong seperti Yesus dalam apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini. Silakan maju ke depan. Satu hal yang pasti, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang dapat mencegah hal itu. Tapi apakah saudara yakin pasti tempat saudara sudah tersedia di rumah yang kekal di surga bersama dengan Pencipta hal kita untuk selama-lamanya? Hanya Yesus yang dapat menjamin kepastian itu. Karena itu datanglah pada Yesus. Datanglah dari berbagai sudut. Datanglah pada Dia, Yesus Kristus. Dia mengasihi. Dia melihat hati saudara. Dia melihat kegelisahan yang saudara alami saat ini. Dia melihat ada kesusahan, ada problem, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Datang pada Yesus. Yesus menunggu saudara. Silakan. Silakan datang pada Yesus. Masih ada tempat di depan. Hanya Yesus yang sanggup menjamin kepuasan hidup saudara. Tidak ada yang dapat memberikan kelegaan yang Dia janjikan. Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan yang bertanggungan berat. Dimanapun saudara berada, silakan datang ke depan. Di mana saja saudara berada, siapa yang mau terima Yesus, atau saudara mau meneguhkan kepercayaan saudara, atau saudara mau menyerahkan hidup saudara pada Yesus, marilah datang ke depan. Datanglah. Yesus mengasihi saudara. Do not leave this opportunity away. Janganlah saudara menyia-nyiakan kesempatan ini. One day you are going to face the same question. Pada suatu hari saudara akan berhadapan dengan pertanyaan yang sama. Come while you can. Karena itu datanglah pada Dia. Come. Datanglah. If your friend or relative who would like to receive Jesus, please take me. Kalau ada sanak keluarga saudara atau teman yang saudara bawa mau terima Yesus, bawalah orang itu ke depan. Wherever you are, come. Dimanapun saudara berada, Wherever you are. silakan datanglah ke depan sini. Jesus love you. Wherever you are. Come. Come. Datanglah, Come. datanglah, Come while you can. silakan datanglah, Come. datanglah. We're waiting for you. Dan Don't just sit there. jangan tinggal duduk saja. If you would like to receive Jesus tonight, just come forward. Kalau saudara sungguh pada malam ini mau menerima Yesus Kristus, datanglah Come while you depan. can. Datanglah semasa kesempatan masih ada. Datanglah. Jesus love you. Yesus mengasihi saudara. If you have any doubt about being born again, you have to come. Kalau saudara rindu untuk mengalami dilahirkan kembali, maka datanglah pada Dia. Come. Datanglah. Datanglah. Come while you can. Datanglah. Jesus love you. Yesus mengasihi saudara. Before we close this prayer, come while you can. Dan sebelum nanti kami akhiri dengan doa, maka silakan datang. Terima kasih Tuhan. Jesus love you. Come while Terima you can. kasih Tuhan Yesus mengasihi saudara. Jangan sia-siakan. Come while you can. Datanglah. Come. Silakan datang. Wherever you are, Dimanapun saudara berada, Jesus love you.
Yesus mengasihi saudara. While waiting for you, if Sementara you have not received the decision booklet, place your hands. sebelum kita berdoa, sementara masih menunggu yang lain, bagi saudara yang mau terima Yesus Kristus pada malam ini, coba angkat tangannya. Yang mau terima Please Yesus raise your Kristus. hand. Yang mau terima Yesus Kristus sekarang malam ini angkat If you tangannya. have not received the booklet, this booklet are going to give to you. Take Kalau home. kalau saudara belum menerima buku kecil, nanti akan diberikan kepada saudara juga, ya. Come. Datanglah. If you have not received that booklet, please raise your hand. Nah, siapa yang belum menerima buku kecil itu coba angkat tangan. Yang belum menerima buku kecil yang disediakan, ya. Counselor, Konselor the booklet. yang angkat tangannya. Coba tetap angkat tangan yang belum menerima buku ini, buku kecil ini, coba angkat tangan supaya we wait konselor for tahu. you. Come. Ya. Sementara kami masih menanti saudara-saudara lain yang mau datang ke depan, yang angkat tangan tolong diberikan buku kecilnya. Yang sudah terima Come. tidak usah angkat tangan. If you would like to receive Jesus or rededicate yourself, we're still waiting for you. Kami Come masih forward. menantikan saudara yang mau terima Yesus Kristus atau yang mau menyerahkan hidupnya kepada Dia untuk pelayanan. In the name of the Lord Jesus. Yang masih mau menerima, yang belum menerima buku kecil, silahkan saudara boleh angkat tangan supaya konselor tahu dan bisa diberikan kepada saudara. Yes, Lord Jesus. We wait for you wherever you are. Come. Kami menunggu saudara dari tempat di mana saja saudara duduk, silahkan datang. We are going to lead you in prayer. Dan kami sekarang mau memimpin Anda dalam doa. After the prayer, you will hear we say Amen. What does that mean? Amen. Sesudah berdoa nanti saudara akan katakan amin, artinya apa? Amen is Aramaic. It means truly yes. Amin secara sederhana artinya sesungguhnya ya. If you say yeah, it's the same as Amen. Jadi kalau saudara kata ya sebagai pernyataan yang sama dengan amin. But most important is in the name of Jesus Christ. Tetapi yang paling penting adalah di dalam nama Yesus Kristus. Because through Jesus Christ, our prayer can go to heaven. Karena lewat Yesus Kristus itulah maka doa kita ini bisa sampai ke surga. We are going to pray together. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. The Bible says God is spirit and his worshipper must worship in spirit and in truth. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah adalah roh, maka orang yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. If you pray sincerely, Kalau dengan tulus saudara berdoa, your prayer directly go to the throne of God. maka doa saudara ini langsung sampai kepada tahta Now, Allah. I'm going to invite all congregation, would you please stand up please? Dan sekarang jemaat yang masih di belakang silakan berdiri, semua yang Oh, masih stand tinggal, up, please. semua yang masih tinggal mohon berdiri bersama-sama saat ini. The counselor, would you please temporarily stop counseling? Dan juga para konselor sekarang tolong berhenti dulu sejenak ya, kita mau berdoa. Para konselor berhenti sejenak melayani. We are going to pray together. Para konselor berhenti sejenak melayani, kita mau berdoa Please bersama. pray after me. Doa ikuti saya. This prayer is directly to Jesus. Karena doa ini langsung ditujukan kepada Yesus. Please pray after me. Ikuti doa saya, ucapkan bersama, ikuti. Dear Jesus Christ, Yesus Kristus yang kekasih, my heavenly Father, Bapa sorgawiku, Holy Spirit, my comforter, Roh Kudus penghiburku, I come to you in the name of Lord Jesus Christ. saya datang ke hadapan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya datang ke hadapan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Please forgive my sins and the transgressions. Ampunilah dosa-dosaku Ampunilah dosa-dosaku dan segala pelanggaranku. dan segala pelanggaranku. Cleanse me with the blood of Jesus Christ. Basuhlah aku dengan darah Yesus Kristus. Basuhlah aku dengan darah Yesus Kristus. I believe Jesus died on the cross for me. Aku percaya
aku percaya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk aku. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk aku. On the third day, he rose from the dead. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, Dia bangkit lagi dari antara orang mati. Dia bangkit lagi dari antara orang mati. He ascended into heaven. Ia naik ke surga. Dia naik ke surga. He will return to judge the whole world. Ia akan datang kembali Akan datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia. untuk menghakimi seluruh dunia. Because of this, Oleh karena itu, Oleh karena itu, I will have everlasting life. aku akan mempunyai hidup yang kekal aku akan mempunyai hidup yang kekal Because you promised in the Bible. karena Engkau yang mengatakannya di dalam Alkitab. karena Engkau yang mengatakannya di dalam Alkitab. If I confess with my mouth Jikalau aku mengaku dengan mulutku Jikalau aku mengaku dengan mulutku, Jesus is Lord, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, and believe in my heart dan percaya di dalam hatiku dan percaya di dalam hatiku that God has raised him from the dead, bahwa Allah telah membangkitkannya bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, dari antara orang mati, I will be saved. aku akan diselamatkan. aku akan diselamatkan. Therefore, I'm saved today. Oleh sebab itu saya diselamatkan Oleh sebab itu saya diselamatkan. pada hari ini. Pada hari ini I have everlasting life. Saya memiliki hidup yang kekal. saya memiliki hidup yang kekal. I receive the authority of children of God. Dan saya menerima otoritas Dan saya terima otoritas sebagai anak-anak Allah. sebagai anak-anak Allah. In the name of my Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Satan, get away. Setan pergilah. Setan pergilah. In the name of Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Evil spirit, get away. Roh-roh jahat pergi. Roh-roh jahat pergi. In the name of Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Any bondage, get away from me. Segala belenggu tinggalkan aku. Segala belenggu tinggalkan aku. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. My name is written in the book of life in heaven. Namaku telah tertulis Namaku telah tertulis di dalam kitab kehidupan di sorga. di dalam kitab kehidupan di sorga. Please give me strength whenever I testify for you. Dan berikanlah kepada aku Dan berikanlah kepada aku kekuatan di mana saja aku bersaksi untukmu. kekuatan bersaksi kepadamu. Let my relative and friend receive Jesus. Biarlah sanak keluargaku Biarlah sanak keluargaku dan teman-temanku juga teman-temanku menerima Yesus. juga terima Yesus. In the name of Lord Jesus Christ, I pray. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus aku berdoa. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus aku berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Haleluya. I'm going to lead you a prayer. Saya mau berdoa untuk saudara sekarang. If you have any need, Apa saja kebutuhan saudara, you need to pray to the Lord. maka saudara harus bawa itu dalam doa kepada Whether Tuhan. it's a need in your family, Apakah itu kebutuhan dalam keluarga saudara, or in your marriage, atau dalam hidup pernikahan, or your business, atau bisnis saudara, or you have all kind of pain in your body. atau segala bentuk rasa sakit atau penyakit dalam tubuh saudara, May the Lord heal you. dan Tuhan yang sembuhkan saudara. We also pray for tomorrow's meetings. Kita juga berdoa untuk kebaktian besok. If you have any need, you can open your heart
to pray to Jesus. Maka kalau saudara mempunyai kebutuhan apa saja, buka hati saudara dan berdoa pada Yesus. Let's pray together. Sekarang kita mau berdoa bersama. Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, our Comforter. Tuhan And Yesus Heavenly Kristus Father, dan Allah Lord, Bapa this dear dan brother Roh and sister, they Kudus. gathering here. Oh Tuhan, mereka sudah Since they would berhimpun like di to sini. receive Jesus Dan and oleh their karena mereka personal mau Savior, terima Yesus Kristus Lord, we sebagai juru pray selamat, that you kami guide them berdoa, and protect Tuhan them pimpin, wherever they go. lindungi mereka di mana saja Lord, mereka protect berada. their family, Dan juga lindungi protect keluarga their mereka. marriage, Dan juga protect kehidupan pernikahan everything they mereka. have done. Dan segala sesuatu yang Lord, mereka this lakukan. moment, if Dan any pada one saat of us ini, here, kalau they ada have di antara sickness, mereka yang sakit, in the name of Lord dalam nama Jesus Tuhan Christ, Yesus you don't Kristus, have any power. maka tidak ada I kekuasa command apapun by the aku name of perintahkan Lord di dalam Jesus nama Christ Yesus of Kristus, Nazareth, segala all the kuasa disease, sakit penyakit all the itu hindrance, dan juga segala penghalang get away from dan here. segala apapun Lord, we pergi ask dari you to tempat ini. heal Kami this minta dear ini untuk brother and sembuhkan sister. sekarang ini. Also heal their Dan juga family, Tuhan, their dan marriage, keluarga all mereka kind dan of pernikahan business mereka, and frustration. dan juga In the segala name of Lord pencobaan yang Jesus mereka alami Christ, di dalam help nama them, Yesus Lord Kristus, Jesus. tolong mereka. Also, Tolong we pray juga for Tuhan, kami tomorrow, berdoa juga say, untuk esok. evangelism meeting, Dalam start kebaktian from tomorrow penginjilan, and up to the 19th mulai dari besok sampai dengan tanggal 19 Oktober. Every day we Dan ask your Shekinah setiap glory filling dia here. agar punya We also kemuliaan ask you Shekinah akan stop the memenuhi raining tempat ini and dan juga lead the people to menghentikan come here. hujan itu supaya Wherever bisa they are, membimbing orang-orang lead datang them people to dari mana Christ. saja mereka datang supaya mereka Father, sampai. please, we ask you to hear our Kami prayer. mohonkan ini ya Bapak. In the name Jesus Christ. Dalam nama Tuhan we Yesus pray. Kristus kami Amen. berdoa. Amin. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bersama kita. Ya. Haleluya. Amin.